Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Pukul 3.15 dini hari, Lila terbangun kaku. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, tapi dia tidak bisa bergerak. Ketindihan. Matanya dipaksa menatap lurus ke arah cermin lemari yang ada tepat di depan kaki kasur. Di atas kasur, Lila yang asli sedang menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras karena ketakutan. Tapi di dalam cermin, pantulannya tidak menangis. Lila di dalam cermin itu sedang duduk tegak di tepi kasur. Wajahnya biru lebam, matanya melotot hitam, dan dia menyeringai lebar memperlihatkan gigi yang runcing-runcing. Perlahan, sosok di cermin itu mengangkat tangannya, lalu mengetuk kaca dari dalam. Tok, tok, tok. Lila ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Sosok itu memiringkan kepalanya sampai bunyi krek terdengar nyaring. Lalu menimpelkan wajah hancurnya ke permukaan kaca. Napasnya membuat kaca itu berembun. Asap lilin itu masih mengepul tipis di tengah ruangan yang pengap. Bau anyir samar-samar mulai tercium, bercampur dengan aroma debu tua yang sudah mengendap tahunan. Tidak ada angin, tapi api kecil di sumbu lilin terakhir itu bergoyang liar. Seperti ada napas tak terlihat yang meniupnya pelan-pelan. Di lantai yang kotor itu, sisa-sisa permainan bodoh masih berserakan. Kertas bertuliskan nama, sisa lelehan lilin, dan jejak sepatu kotor. Sesuatu telah datang, bukan karena dipanggil dengan sopan, tapi karena pintunya dibiarkan terbuka lebar tanpa penjaga. Di sudut gelap plafon yang retak, sepasang mata merah menyala menatap ke bawah. Menunggu, lapar. Dan malam ini, pesta baru saja dimulai. Tahun 2012, malam minggu yang gerah. Arga, Lila, Dimos dan Sari berdiri di depan sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah ini sudah kosong sejak lama, cat temboknya mengelupas parah, memamerkan batu bata yang melumutan. Ilalang di halaman depan tingginya hampir sedada orang dewasa. "Yakin nih?" tanya Sari sambil membetulkan jaket denimnya. Mukanya agak tegang. "Ah, cupu losar. Katanya mau ngebuktiin forum itu hoax atau enggak," sahut Dimas sambil menyalakan senter HP-nya. "Ayo masuk, keburu malam banget, nanti pas satpam kompleks sebelah lihat." Mereka berempat menerobos semak-semak, masuk lewat pintu belakang yang engselnya sudah rusak. Suara derit pintu besi itu bikin ngilu gigi. Di dalam, udaranya berat dan lembab. Bau tikus mati langsung menyengat hidung, bercampur dengan aroma debu tua yang sudah mengendap tahunan. Mereka duduk melingkar di ruang tengah yang kosong melompong. Lantainya dingin, bikin bulu kudut merinding walau belum ada apa-apa. "Ingat caranya," kata Arga serius. "Tulis nama lengkap, bakar ujung kertas dikit, tiup lilin satu-satu sambil bilang kuncinya." Mereka mulai menulis. Suasana hening. Cuma ada suara goresan pulpen di atas kertas. Lila yang pertama selesai. Tangannya agak gemetar waktu menyalakan lilin di depannya. Cahaya api menerangi wajah mereka yang berkeringat. Bayangan tubuh mereka memanjang ke dinding, bergoyang-goyang aneh. "Oke, mulai dari gue," kata Dimas. Dia menatap api lilin lekat-lekat. "Bayanganku, datanglah." Lilin mati. Lila menelan ludah. "Bayanganku, datanglah." Mati. Sari memejamkan mata sebentar. "Bayanganku, datanglah." Terakhir, Arga. Dia menatap sekeliling ruangan yang makin gelap. "Bayanganku, datanglah."
Huh, gelap total. Mereka diam, menahan napas, menunggu suara langkah kaki, hantaman pintu, atau suara tawa kuntilanak seperti di film-film. 1 menit berlalu, 2 menit, 5 menit. Hening. Cuma ada suara jangkrik dari luar. Tiba-tiba Dimas tertawa kencang. Tuh kan, gue bilang juga apa? Forum sesat itu nipu doang. Arga menghela napas panjang, merasa bego. Si Alan udah deg-degan padahal. Lila menyalakan senter HP lagi, menyorot muka teman-temannya yang kelihatan lega sekaligus kecewa. Ya udah yuk cabut, gerah banget di sini, bau tanahnya makin nyengat. Singkat cerita, mereka membereskan sisa lilin dan kertas, lalu keluar dari rumah itu sambil tertawa-tawa mengejek kebodohan mereka sendiri. Mereka tidak sadar, saat mereka melangkah keluar pagar, ada 4 bayangan hitam pekat yang tidak menyatu dengan tubuh mereka, merayap pelan mengikuti dari belakang. Jam dinding di rumah Arga menunjukkan pukul 2 pagi. Arga terbangun karena kandung kemihnya penuh. Dia mengucek mata, turun dari kasur dan berjalan sempoyongan menuju kamar mandi di ujung lorong. Rumah sepi. Orang tuanya, Pak Heru dan Bu Siska, sudah tidur di kamar depan. Pas Arga jalan melewati ruang tamu, dia merasa aneh. Tengkuknya dingin. Rasanya persis seperti ada orang yang berdiri nempel banget di punggungnya. Arga berhenti. Dia menoleh cepat ke belakang. Kosong. Cuma ada sofa dan TV yang mati. Perasaan gue doang, gumamnya. Dia lanjut jalan. Tap. Suara langkah kaki. Jelas banget. Di belakangnya. Tapi suaranya berat, kayak langkah orang yang kakinya diseret. Arga berhenti lagi. Jantungnya mulai deg-degan kencang. Dia menoleh lagi. Masih kosong. Siapa sih? Bisiknya kesal mencoba memberanikan diri. Arga masuk ke kamar mandi, buru-buru kencing lalu cuci muka. Pas dia mendongak dari wastafel, dia melihat pantulan pintu kamar mandi di cermin. Pintunya sedikit terbuka. Tiba-tiba, Arga mencium bau tanah basah. Kuat sekali, seperti bau kuburan yang baru digali. Dia berbalik badan mau keluar. Dek. Di depan pintu kamar mandi, berdiri sosok wanita. Rambutnya panjang gembel menutupi sebagian muka. Gaunnya putih kotor penuh noda tanah coklat. Kulitnya... Astaga, kulitnya biru lebam seperti mayat yang sudah dipukuli benda tumpul. Mata wanita itu kosong, hitam total tanpa bagian putih. Dia menatap Arga. Mulutnya menganga lebar secara tidak wajar. Arga menjerit sekuat tenaga. Dia mundur sampai punggungnya menabrak tembok kamar mandi. Lampu lorong menyala. Terdengar suara pintu kamar orang tuanya terbanting dibuka. Arga, kenapa gak? Suara Pak Heru terdengar panik. Arga menunjuk ke arah pintu kamar mandi dengan tangan gemetar. Itu Pak, ada perempuan, itu. Pak Heru lari mendekat. Disusul Bu Siska yang mukanya pucat. Mereka melihat ke arah yang ditunjuk Arga. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Mana? Gak ada siapa-siapa gak? Kata Bu Siska sambil memeluk anaknya yang badannya dingin kayak es. Tadi di situ Bu, mukanya hancur, dia ngeliatin Arga. Pak Heru mengecek ke seluruh lorong sampai dapur. Nihil. Malam itu Arga tidur di kamar orang tuanya. Dia tidak berani memejamkan mata. Dia yakin banget, wanita itu bukan imajinasi. Dan bau tanah itu masih menempel tipis di ujung hidungnya. Keesokan harinya di sekolah, suasananya kacau. Arga cerita kejadian semalam dengan muka kusut dan mata bengkak kurang tidur. Lila, Dimas, dan Sari mendengarkan dengan muka serius. Mereka berkumpul di kantin belakang yang sepi. Gue percaya sama Loga, kata Lila pelan. Suaranya bergetar. Kenapa? Lo ngalamin juga? Tanya Dimas. Lila mengangguk kaku.
Dia mengeluarkan HP-nya, memperlihatkan foto selfie yang dia ambil tadi pagi di kamar. Di foto itu, Lila sedang menyisir rambut di depan cermin rias. "Lihat baik-baik pantulan gue di cermin," kata Lila. Mereka bertiga mendekatkan kepala. Di foto itu, Lila yang asli, yang pegang HP, mukanya datar tanpa ekspresi. Tapi bayangan Lila di cermin tersenyum. Senyumnya lebar sampai ke telinga. Giginya kelihatan tajam-tajam. "Gila," desis Sari. Dia langsung menutup mulutnya. "Bukan cuma itu, Sam. Semalam gue lagi main game di kamar pakai headset. Tiba-tiba ada suara gue sendiri manggil dari belakang. 'Dimas, sini.' Suaranya persis suara gue, tapi nadanya datar banget. Pas gue nengok, kursi belajar gue goyang sendiri." Sari meremas rok seragamnya. Gue ketindihan, tapi bukan ketindihan biasa. Pas gue melek, gue gak bisa gerak. Terus ada tangan dingin banget ngebungkam mulut gue. Gue lihat ada rambut panjang ngejuntai dari atas lemari. Bau tanahnya busuk banget." Mereka saling pandang. Terornya nyata. "Itu bukan Korin kita," kata Arga lemas. "Kita manggil sesuatu yang lain. Dan sekarang dia ngikutin kita semua." Tiba-tiba, gelas es teh di meja mereka pecah sendiri. Perang! Isi teh tumpah kemana-mana. Pecahan kacanya mencelat. Siswa lain di kantin langsung menoleh kaget. Tapi Arga dan teman-temannya tahu itu bukan kebetulan. Di genangan air teh di meja, Lila melihat sekilas bayangan wajah wanita lebam itu, menyeringai. "Kita harus cari orang pintar, sekarang," kata Dimas tegas. "Gue gak mau mati konyol gara-gara mainan bego." Singkat cerita, sore itu juga mereka pergi ke rumah Ustadz Fandi. Ustadz ini terkenal di kampung sebelah karena sering ngurusin orang kesurupan. Tapi orangnya santai dan masih muda. Nggak kaku kayak dukun-dukun di film. Begitu motor mereka parkir di halaman rumah Ustadz Fandi, Pak Ustadz yang lagi nyapu halaman langsung berhenti. Dia menatap mereka berempat dengan tatapan tajam. Wajahnya berubah drastis. Dari santai jadi tegang. "Jangan masuk dulu," cegah Ustadz Fandi tegas. Dia mengangkat tangan kanannya, menahan mereka di pagar. "Kenapa Pak Ustadz?" tanya Arga bingung. "Kalian bawa rombongan," jawab Ustadz Fandi dingin. Arga, Lila, Dimas dan Sari langsung merinding. Mereka celingukan ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. "Bukan manusia," lanjut Ustadz Fandi. "Ada 4 makhluk hitam nempel di punggung kalian masing-masing. Kayak lintah, besar, bau tanah, dan marah." Ustadz keluar dari dalam rumah membawa segelas air, tapi gelasnya langsung retak begitu dia mendekat ke arah pagar. Bu Ustadz kaget dan mundur ketakutan. "Kalian habis main apa?" tanya Ustadz Fandi sambil mendekat pelan-pelan, mulutnya komat kamit membaca doa. Kami main panggil Korin, Pak," jawab Sari sambil nangis. Ustadz Fandi menggeleng kesal. "Kalian ini cari penyakit. Korin itu nggak datang karena dipanggil. Kalian buka pintu goib lebar-lebar tanpa tahu cara nutupnya. Yang masuk itu bukan Korin kalian, tapi jin fasik, roh jahat yang menyerupai wanita. Dia kejebak di sana dan kalian kasih dia jalan keluar. Tolong kami Pak Ustadz, tolong." Lila memohon. Tangannya dingin banget. "Masuk ke ruang tamu, jangan sentuh apapun. Saya siapkan air ruqyah. Kita harus paksa mereka keluar sekarang juga sebelum maghrib. Kalau sampai malam, mereka bakal makin kuat dan ngambil alih badan kalian." Mereka masuk dengan langkah berat. Di dalam rumah, suasananya langsung berubah drastis. Panas, padahal kipas angin nyala kencang. Arga merasa bahunya berat sekali, seakan-akan ada yang duduk di atasnya. Di ruang tengah rumah Ustadz Fandi, karpet sudah digelar. 4 remaja itu duduk bersila membentuk lingkaran. Di tengah-tengah ada baskom besar berisi air dan daun bidara. "Fokus, jangan kosong pikiran. Baca istighfar terus," perintah Ustadz Fandi.
Dia duduk di depan mereka memegang tasbih. Ustadz Fandi mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang. Awalnya biasa saja, tapi begitu masuk ayat kelima, reaksinya mengerikan. Tubuh Lila mulai bergetar hebat, kepalanya mendongak ke atas, matanya melotot sampai urat-urat merahnya keluar. "Panas! Diam! Jangan baca itu!" jerit Lila. Tapi suaranya bukan suara Lila. Suaranya berat, parau, seperti suara nenek-nenek marah bercampur suara Lila sendiri. Dua suara numpuk jadi satu. Arga tiba-tiba membungkuk dan muntah. Hoek! Yang keluar bukan makanan, tapi cairan hitam pekat seperti lumpur got. Baunya busuk sekali sampai Bu Ustadz yang membantu di belakang menutup hidung. Dimas kejang-kejang, tubuhnya melengkung ke belakang seperti busur panah. Tulang punggungnya bunyi krak-krak. Matanya terbalik ke atas, hanya kelihatan putihnya saja. Sari lebih parah. Dia berdiri tiba-tiba menunjuk ke sudut ruangan yang gelap. "Dia di situ! Dia di situ! Jangan deketin aku!" Sari histeris, mencakar-cakar wajahnya sendiri sampai berdarah. Di sudut yang ditunjuk Sari, bayangan hitam itu perlahan memadat. Sosok wanita berwajah lebam itu muncul nyata. Dia tidak menapak tanah. Dia melayang sedikit, rambutnya bergerak-gerak seperti ular. Ustadz Fandi tidak gentar. Dia memperkeras bacaannya. Dia mengambil air bidara dan menyipratkannya ke wajah mereka berempat satu persatu. "Keluar! Dengan izin Allah, keluar!" bentak Ustadz Fandi sambil menekan jempolnya ke titik di antara alis Dimas. Dimas menjerit melengking, tubuhnya terhempas ke lantai. Sosok wanita di sudut ruangan itu terlihat marah. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara lengkingan yang memecahkan kaca jendela. Prang! Prang! Lampu ruangan berkedip-kedip cepat, lalu mati total. Gelap gulita. Di dalam kegelapan, terdengar suara geraman binatang buas, disusul suara benda berat jatuh. Bruk! Lalu hening. "Nyalakan senter!" teriak Ustadz Fandi. Bu Ustadz menyalakan lampu darurat. Cahaya putih menerangi ruangan yang berantakan. Arga, Lila, Dimas, dan Sari tergeletak pingsan di karpet. Wajah mereka putih pucat, tak berdarah. Sosok wanita itu sudah hilang. Alhamdulillah, Ustadz Fandi menyeka keringat yang bercucuran di dahinya. Mereka sudah lepas. Singkat cerita, keesokan paginya mereka siuman. Badan mereka sakit semua seperti habis dipukuli orang sekampung. Tapi perasaan berat di punggung dan teror yang mencekam itu sudah hilang. Ustadz Fandi memberi mereka air doa untuk diminum dan menyuruh mereka tobat. Jangan pernah main-main sama hal gaib lagi. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan lega yang luar biasa. Hidup terasa normal kembali. Arga bisa ke kamar mandi tanpa takut. Sari bisa tidur nyenyak. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ceritakan pada siapapun. Sejak hari itu, tak satu pun dari mereka berani bercermin di malam hari. Mereka membuang semua cermin di kamar mereka atau menutupnya dengan kain. Kenapa? Karena terkadang ketika cahaya lampu kamar redup dan mereka tidak sengaja melirik ke pantulan kaca jendela atau layar HP yang mati, mereka melihat bayangan diri mereka sendiri sedang menatap balik. Diam, tidak bergerak. Lalu perlahan-lahan tersenyum lebih dulu sebelum mereka sempat berkedip. Teror itu sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu pintu terbuka lagi. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.